Sudah teken kontrak, De Ligt gabung Bayer. Matthijs De Ligt sudah membubuhkan tanda tangannya di semua dokumen yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfernya dari Juventus ke Bayern Munchen. De Ligt sejatinya masih punya kontrak yang berlaku sampai 2024 di Juventus. Namun ia membuka opsi untuk pindah dari Turin pada musim panas ini. Salah satu alasannya adalah karena prestasi Juventus yang tak sesuai harapan. Ia pun sering dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Pada akhirnya ia memang benar-benar meninggalkan Juventus pada musim panas ini. Ia akan berlabuh ke Bayern Munchen. Juventus sendiri juga bersedia melepas Matthijs De Ligt, sebab mereka membutuhkan pemasukan yang besar untuk membenahi timnya. Bayern Munchen akhirnya disebut sepakat menebus De Ligt seharga 70 juta euro. Namun mereka juga menambahkan add-ons sebesar 10 juta euro. De Ligt juga sudah mencapai kesepakatan personal dengan Bayer. Ia akan dikontrak selama 5 tahun di klub Bavaria tersebut. Kini Matthijs De Ligt pun makin mendekat ke Bayern Munchen. De Ligt sudah membubuhkan tanda tangannya di semua dokumen yang dibutuhkan untuk menuntaskan transfernya dari Juventus. Hal yang sama juga dilakukan oleh pihak Juve dan Bayer. De Ligt juga sudah teken tanda tangan di kontraknya. Ia pun disebut sudah melakoni tes medis tahap pertama. Sekarang ia dijadwalkan menjalani tes medis tahap kedua. Setelah itu De Ligt akan resmi menjadi bagian dari skuad Bayern Munchen. Sebelumnya, Bayern Munchen sudah menuntaskan transfer 3 pemain baru pada musim panas ini. Mereka sudah mendatangkan Ryan Gravenberch dari Ajax Amsterdam. Bayer juga memboyong Noussair Mazraoui. Ia sebelumnya rekan setim Gravenberch di Ajax. Transfer terbesar Bayer pada musim panas ini adalah Sadio Mane. Ia diangkut dari raksasa Premier League, Liverpool. Frenkie de Jong lebih tertarik gabung Bayern Munchen daripada Manchester United. Saga transfer Frenkie de Jong sudah berlangsung terlalu panjang, tidak juga menemui titik terang. Terkini, belum pasti de Jong bakal meninggalkan Barcelona. Nama de Jong mulai disebut-sebut begitu Manchester United mengumumkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Kabarnya, Ten Hag langsung meminta pihak klub memprioritaskan transfer de Jong. Pemburuan sudah berlangsung selama beberapa pekan, tapi United belum juga mendapatkan de Jong. Kabarnya, de Jong sendiri ragu bergabung dengan setan merah yang sekarang. Memang ada faktor lain, seperti masalah utang gaji Barcelona kepada de Jong. Namun, diduga hambatan utama dalam transfer ini adalah karena de Jong tidak benar-benar tertarik bergabung dengan United. Sejak sepekan yang lalu, negosiasi transfer de Jong sebenarnya sudah mencapai tahap akhir. Barca dan United sudah menyepakati angka dan skema pembayaran. Kabarnya United siap membayar 65 juta euro di muka, lalu tambahan 20 juta euro dalam bentuk bonus. Barca sudah menerima tawaran tersebut, tidak ada masalah. Persoalannya, United harus berusaha meyakinkan de Jong untuk pindah ke Old Trafford. Sayangnya hingga kini de Jong belum memberikan jawaban pasti. Selain itu, kabarnya de Jong menuntut pihak Barca untuk melunasi utang gaji terlebih dahulu. Inilah yang jadi salah satu kendala transfer. Terkini, saga transfer de Jong kembali mengalami kemungkinan perubahan. Teranyar, de Jong lebih tertarik bergabung dengan Bayern Munchen. Andai jadi meninggalkan Barcelona, de Jong disebut lebih suka bergabung dengan Bayer daripada United. Kabarnya de Jong menyukai gaya main Bayer di bawah Julian Nagelsmann. Tentu kepergian de Jong jadi salah satu fokus utama Barca. Kabarnya, Barca bakal sangat diuntungkan begitu menjual de Jong, khususnya terkait salary cap La Liga. Biar begitu, hingga kini Erik ten Hag disebut masih berusaha meyakinkan mantan anak asuhnya tersebut. Gabung Man City, Haaland dapat peringatan dari Aguero. Legenda Manchester City Sergio Aguero memperingatkan Erling Haaland bahwa ia mungkin akan butuh waktu untuk beradaptasi dengan rekan-rekan barunya. City akhirnya punya penyerang tengah lagi setelah ditinggal Aguero. Mereka mendatangkan Haaland dari Borussia Dortmund pada musim panas ini. Haaland sendiri punya label salah satu penyerang terbaik di dunia saat ini. Ia sudah membuktikan ketajamannya di Salzburg dan Dortmund. Kini ia ditantang untuk bisa memperlihatkan ketajamannya di level yang lebih tinggi. Banyak yang memprediksi bahwa Haaland bakal tetap gacor, mengingat ia memiliki banyak rekan setim yang jago asis macam Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Joan Cancelo, hingga Riyad Mahrez.
Sergio Aguero akhirnya memberikan komentarnya terkait perekrutan Erling Haaland oleh Manchester City. Ia memberikan peringatan kepada pemain asal Norwegia tersebut. Ia mengatakan Haaland mungkin akan butuh waktu beradaptasi di skuad City. Aguero memberikan peringatan itu berdasarkan pengalamannya dilatih Josep Guardiola. Haaland akan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan Inggris dan tuntutan Pep seperti yang pernah saya alami, kata Aguero. Haaland adalah perekrutan yang sangat penting. Saya pikir kemampuan mencetak golnya terbukti. Statistiknya melalui Liga Jerman dan di Eropa menegaskan hal ini, pujinya. Akan tetapi Sergio Aguero menambahkan, masa adaptasi Erling Haaland mungkin tak akan butuh waktu lama. Sebab Haaland adalah pemain yang cerdas. Logikanya, ia akan memiliki masa adaptasi ke liga sekuat Premier League tetapi saya pikir ia akan melalui prosesnya sendiri dan hasilnya akan segera terlihat, serunya. Saya pikir pemain elit seperti dirinya akan tahu bagaimana menyelaraskan gayanya dengan gaya tim Pep. Mungkin butuh waktu, seperti yang terjadi pada saya di awal, tetapi begitu ia siap, semuanya akan menjadi lebih sederhana, katanya. Jackpot buat Chelsea, Sterling bisa cetak sampai 20 gol dalam semusim. Chelsea disebut beruntung bisa mendapatkan Raheem Sterling musim panas ini. Ex-winger Manchester City bisa jadi jaminan 20 gol semusim untuk The Blues. Pekan lalu, Chelsea mengonfirmasi transfer Sterling dari City. Winger 27 tahun itu menekan kontrak 5 tahun di Stamford Bridge, jelas transfer besar. Betapa tidak, Sterling adalah salah satu pemain Inggris terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Transfer ini secara langsung memanaskan persaingan papan atas. Kualitas Sterling juga tidak perlu diragukan lagi. Dia masih bermain di level top dan terbukti bisa mencetak banyak gol. Chelsea cukup bermasalah dalam mencari penyerang. Striker top terakhir yang membela The Blues adalah Didier Drogba dan standarnya jelas sangat tinggi. Musim lalu Chelsea mencoba memberi kesempatan pada Romelu Lukaku, tapi hasilnya mengecewakan. Kini Sterling diharapkan bisa mengisi peran tersebut. Paling tidak, Sterling diharapkan bisa mencetak 15 gol semusim. Analis Premier League, Kevin Campbell yakin betul bahwa Sterling bisa mencapai target itu. Jelas dia bisa melakukannya. Raheem Sterling adalah pemain luar biasa. Ada sedikit perubahan yang sedang berlangsung di Chelsea dan mereka harus coba membagi beban gol tersebut, ujar Campbell. Menurut Campbell, Sterling sudah membuktikan diri dalam urusan mencetak gol. Persoalannya tinggal membantu dia beradaptasi dengan gaya main yang dimau Thomas Tuchel. Mereka sempat mencoba bergantung kepada Lukaku, tapi itu gagal, lalu Havertz harus naik ke depan. Timo Werner pun belum bisa melakukannya, sambung Campbell. Mereka akan coba mendapatkan 15 gol dari Sterling dan jika berhasil melakukannya, saya kira Chelsea berhasil mendapatkan jackpot. Dia bisa mencapai angka itu dan Chelsea sudah lama tidak punya pemain seperti itu, tutupnya. Latihan ekstrim Antonio Conte di Tottenham dikecam. Tottenham menjalani sesi pramusim yang cukup berat di bawah manajer Antonio Conte. Latihan ekstrim yang diberikan manajer asal Italia itu, kini mendapat kritik karena dianggap berbahaya untuk pemain. Conte mulai bertugas sebagai manajer Tottenham pada pertengahan musim lalu. Conte menjalankan tugas dengan cukup bagus dengan capaian akhir finish di 4 besar klasemen Premier League. Tottenham bakal bermain di Liga Champions musim depan. Conte lantas menyusun sejumlah rencana agar anak asuhnya bermain kompetitif. Para pemain baru berkualitas didatangkan seperti Yves Bissouma dan Richarlison. Selain itu, Conte juga melakukan sesi pramusim yang sangat keras agar anak asuhnya bisa tancap gas ketika musim depan dimulai. Tapi, latihan keras itu mendapat kritik. Beberapa waktu lalu, sesi latihan pramusim Tottenham di Korea Selatan menjadi perbincangan publik. Sebab, latihan yang dibuat Conte membuat pemain yang dikenal punya daya tahan kuat seperti Son Heung-min dan Harry Kane tumbang. Conte memberikan menu latihan lari dengan intensitas tinggi dan jarak yang sangat jauh. Selain itu, ada juga latihan simulasi pertandingan dengan lapangan minim. Latihan juga digelar di tengah cuaca yang sangat panas, untuk ukuran Eropa. Belakangan, latihan Conte menuai kritik. Richie Wellens, pelatih asal Inggris, menilai metode latihan Conte terlalu berlebihan. Latihan itu belum tentu efektif dan justru bisa bahaya bagi pemain.
Anda harus mendapatkan keseimbangan yang tepat. Anda melihat Conte saat ini, dia menjalankan para pemain Tottenham ke level ekstrim. Tetapi jika Anda bekerja terlalu keras maka jelas Anda rentan cedera, kata Ricci. Pemain Tottenham, Matt Doherty, juga memberikan komentar tentang metode latihan yang diberikan Conte. Matt Doherty bahkan menyebut latihan yang diberikan Conte bukan hanya menguras tenaga tetapi juga mental. Pikiranmu terasa disiksa di tengah-tengah latihan. Erik ten Hag mengaku belum tahu kapan Ronaldo balik ke skuad United. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku bahwa hingga kini ia masih belum tahu kapan pastinya Cristiano Ronaldo bakal kembali bergabung dengan skuad Setan Merah. Seperti diberitakan sebelumnya, Ronaldo diklaim sudah mengajukan permintaan untuk hengkang kepada Manchester United. CR7 kabarnya tak puas dengan aktivitas United di bursa transfer. Selain itu, Ronaldo kabarnya juga ingin menjalani masa-masa akhir karirnya dengan bermain di Liga Champions, sesuatu yang tak dimiliki oleh Manchester United di musim ini. Ronaldo pun akhirnya belum juga kembali ke skuad Manchester United dan tak ikut dalam tur pramusim Setan Merah ke Asia Tenggara serta Australia. Secara mengejutkan, Ten Hag mengaku bahwa dirinya sama sekali belum melakukan kontak dengan Ronaldo sejak sang bintang mengajukan permintaan untuk hengkang. Status yang sama seperti minggu lalu ketika kami berbicara di Bangkok, jadi tidak ada perubahan, ungkap Ten Hag. Ronaldo sendiri meminta izin kepada Manchester United dirinya tak bisa kembali ke skuad dan tak ikut tur pramusim karena alasan keluarga. Lebih lanjut, Ten Hag juga tak bisa memastikan apakah Ronaldo akan langsung bergabung kembali dengan skuad Manchester United sekembalinya mereka ke Inggris. Saya tidak bisa memberitahu Anda. Tidak ada perubahan dalam masalah ini, tegas Ten Hag. Pengakuan Ten Hag ini tentu cukup membuat Manchester United khawatir karena Premier League musim ini sudah akan dimulai pada tanggal 6 Agustus mendatang. Ten Hag sendiri memulai kiprahnya sebagai manajer Manchester United dengan gemilang. Ia membawa anak asuhnya bermain atraktif dan meraih kemenangan besar di tur pramusim. Dari dua laga yang sudah dilakoni, Manchester United sukses menyapu bersih kemenangan dengan skor telak, masing-masing 4-0 lawan Liverpool dan 4-1 kontra Melbourne Victory.